Bagaimana para mahasiswa dan para hadirin semua, masih semangat? Semangat. Tentunya masih semangat ya, karena kita dari tadi sudah menunggu-nunggu pembicara kita yang luar biasa yang sudah ada di depan. Baik, perkenalkan saya Bung Desi selaku moderator pada acara kita hari ini. Adapun acara hari ini yaitu mengenai dialog, tantangan dan solusi menghadapi krisis pangan di Bali yang berlokasi di MPB Dalun Badung tanggal 15 Agustus tahun 2022. Dalam rangka mengenang 77 tahun puncak pertemuan rahasia gerakan bawah tanah Perang Kemerdekaan RI di Bali tanggal 16 Agustus 2022. HUT ke-77 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, HUT ke-58 Menwa Ugrasena Bali tanggal 29 September 2022 dan HUT ke-4 News Media Online 18 Oktober 2022 yang mengusung tema Lingkungan Hijau Selamatkan Masa Depan. Tepuk tangan yang meriah. Baik. Adapun pembicara kita yang dari tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Artaye, sekarang saya memperkenalkannya lagi. Yang pertama, Bapak Trisno Nugroho, yakni Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Insinyur Imadeo Keparwata MMA yang merupakan penyuluh utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang hari ini mewakili Bapak Kadis ya. Selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA yang merupakan Rektor Universitas Wijendra dan Ketua HKTI Provinsi Bali. Tepuk tangan yang meriah. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Windia SU, Ketua Stispol Wirabakti Denpasar dan dosen Pertanian Universitas Udayana. Selanjutnya Bapak Dr. Inyuman Mahendrayasa SEMSI dari FEB UNUD. Baik, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak Insinyur Nyoman Baskara MM, Ketua Kita Indonesia. Tepuk tangannya yang meriah. Dan pembicara yang terakhir yaitu Bapak Agus Mahausada yang merupakan Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali. Ayo. Baiklah, seperti yang sering kita lihat di media akhir-akhir ini menginformasikan bahwa Presiden Jokowi mengatakan bahwa tantangan Indonesia bahkan dunia ke depan yakni masalah pangan dan energi. Yakni hal ini diakibatkan oleh dampak COVID dan tentunya perang Rusia-Ukraina yang belum kunjung selesai. Pangan merupakan masalah utama. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita sangat bergantung oleh yang namanya pangan. Selain ketersediaan pangan untuk menyambung kehidupan kita, kita juga sangat bergantung dengan yang namanya energi. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa setelah berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Presiden Ukraina, mengatakan bahwa 77 juta ton gandum tak dapat diekspor di seluruh dunia, serta Presiden Rusia mengatakan bahwa 207 juta ton gandum terhambat ekspornya ke berbagai dunia. Dan diprediksi bahwa 800 juta orang di 6 bulan ke depan akan mengalami kelaparan. Selain pangan, juga di bidang energi yang mana gas, BBM, serta inflasi terjadi di seluruh negara. Dan untuk menjawab itu semua dan untuk meyakinkan kita apa sih yang sebenarnya yang terjadi di dunia kita bahkan di Indonesia ini, tentunya 7 pembicara yang berada di sebelah saya, bapak-bapak yang sangat tampan semuanya, di sini akan memberikan informasi yang luar biasa. Baik, langsung saja saya akan memberikan kesempatan waktunya untuk pembicara yang pertama dengan waktu 10 menit, yang mana 7 menit saya akan informasikan untuk saya juga selaku timekeeper di sini. Yang mana nanti setelah semua pembicara memberikan materi akan ada 3 sesi tanya jawab dan per sesinya kita buka 3 untuk orang penanya. Baik, langsung saja. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada pembicara yang pertama yaitu Bapak Trisno Nugroho dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kepada Bapak saya persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Isu mengenai dampak globalisasi rasanya di Bali maupun Indonesia kayaknya sih mungkin tidak perlu ditanya karena semuanya nanya.
semuanya pertumbuhan ekonomi dan Indonesia tumbuh 5,44%. Ini yang luar biasa. Kayaknya nomor 2 di dunia ya, setelah dua negara ya, masuk tinggi sekali 5,44%. Di Bali 3,04, di kuartal kedua, di kuartal pertama 1,46%. Yang problem adalah inflasi di Bali. Di Indonesia agak lebih baik karena DKI Jakarta cukup baik menjaganya. Nah, ini menjadi penting buat kita. Jakarta yang tidak punya lahan, yang tidak punya apa-apa, tapi bisa menjaga inflasi masih di bawah, kalau masih di bawah 4%. Ya. Mereka punya sistem logistik, sistem pangan yang hemat saya perlu juga menjadi bahan buat kita ya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita bisa tidak ambil. Kebetulan saya juga pernah ke Jakarta, di DKI Jakarta saya memahami sedikit terkait DKI Jakarta, oleh karena itu beberapa inspirasi DKI saya sampaikan kepada para gubernur, Pak Gubernur maupun Pak Bupati yang saya tidak tahu Pak Pejabat 3 tahun mengonvince beliau itu belum cukup berhasil, tapi baru-baru ini setelah kondisi seperti ini baru mulai akan buka-buka bisa dieksekusi ya. Kalian belum yakin saya katakan, belum yakin apa yang saya sampaikan Pak. Bali ini pulau yang tidak banyak punya sumber di Bali ini ya. Dulu sebelum COVID itu rantai pasoknya bagus karena para distributor itu tahu bahwa pasarnya 16,5 juta ada di Bali. Sekarang kan begitu itu sudah ada, maka para distributor ini menunggu banyak takut juga kalau dia mengimpor dari Jawa, dari NTT, NTB, nanti yang beli nggak ada. Jadi diperlukanlah sebuah BUMD pangan. Saya selalu berulang mungkin bosan, tapi ya kalau belum ada kejadian saya akan teriak terus sampai saya tidak dari Bali gitu ya. Jadi suatu saat saya mendengar Bali sudah punya belum. Bukan berarti kita harus menguasai jalur BUMD pangan. Ya pangannya 5 komoditas, nggak perlu banyak-banyak 5 atau 4, silakan saja. Yang penting buat yang kebutuhan masyarakat ya. Nggak harus semuanya. Kita menguasai tanda petik market share 15-20%. Nggak harus semua. Kita punya penyimbang dari swasta. Biarlah swasta memperlakukan BUMD ini harus ada. Saya bila berpromosi begitu sulit ya, karena mungkin Pak Kosor juga pasti paham ada perda dan sebagainya. Akhirnya saya turun ke kabupaten. Saya komporin kelompok bupati, para sekda itu bahwa pentingnya BUMD pangan. Kalau di provinsi susah, saya masuk ke kabupaten kota. Ya kemarin Mas Negara, kami ada sedikit pasar dinas Jakarta, kami ajak beberapa sekda di Bali dan koordinasi ke Jakarta untuk melihat food season Dharma Jaya yang daging dan juga Pasar Jaya. Saya tidak mengatakan Bapak pasar yang di Bali ini yang di Pak Momyang Denpasar maupun Pak Momyang yang di Buleleng, Bapak tidak hanya boleh tidak hanya bisnisnya menyewakan lapaknya, tapi juga harus berdagang di situ. Jangan tidak berdagang. Setelah kita bawa di sana, saya sudah 2 tahun menyampaikan belum bisa meyakinkan, saya nggak ke sana. Beliau yakin. Nah, sekarang Buleleng sudah paham, maka Porusdanya dan Buleleng itu sudah menjadi media untuk melakukan operasi pasar. Jadi Porusda dari Buleleng 2 dia beli di UMKM cabenya, kemudian cabenya dijual di pasar anyar maupun Banyuasin. Jadi dia memotong rantai pasokan. Rantai ini middleman banyak banget di mana-mana, tapi middleman itu ya walaupun mungkin menguntungkan, tapi middleman itu buat harga semakin naik. Dulu middleman 2-3-4, sekarang dengan adanya BUMD maka middleman nggak ada, cuma BUMD, cuma UMKM. Dilakukan oleh Pak Sekda, Pak Didi, sudah saya yang di Buleleng dan sangat yakin, menurut saya bagus tuh, meyakinkan Pak Tisno kami punya uang sekian saya tidak merasa takut dengan uang saya punya, kemudian dan untung kan beli di petani berapa, dijual berapa, maka dia beli bawang merah, bawang putih, bawang merah, kemudian cabai di daerah Geroga, dia juga akan KAD dengan Bangli terkait dengan bawang merah. Saya meyakini begitu Pak Sekdanya kita komporin dan dilakukan kami membuat grup Asukara Buleleng mulai turun harga-harganya. Dan pasar yang masih belum punya. Dan pasar itu Pak Tona punya 10 pasar, tapi BUMD-nya belum terlalu settle ya. Saya tidak ingin besar langsung, tapi bertahap dilakukannya nggak apa-apa. Kemudian Pak Momyang punya mendirikan sewa kamar, ya. Itu akan menjual barang-barang yang kebutuhan. Jadi penyimbang referensi harga.
Masalahnya kalau masalah pasar, mengatur pasar perdagangan itu selalu kalau pengen harga naik ikut naik. Nah kalau BUMD kan tidak seperti itu. Jadi pasar, kenapa dia pasar Buleleng? Karena itu kan tempat surveinya BPS di Bali. Jadi kami terus berdiskusi dengan Pak Sekda Kota Denpasar, Pak Sekda Buleleng. Kalau dua ini bisa meyakini dan memahami inflasi dengan baik dan apa instrumennya. Tanpa BUMD, pemerintah nggak punya instrumen apa, nggak bisa intervensi. Walaupun di Bali ada 4 distributor besar ya, Kristal, apalagi itu, Gibbs, apalagi itu. Tapi mereka swasta, ya nggak bisa terus continue dia, continue untuk menjaga harganya. Jadi sudah mulai turun 2 minggu ini sudah deflasi yang volatile food ya. Bapak Ibu sekalian, di Bali ini inflasinya sudah 6,72% YoY. Itu seumur umur Bali belum pernah ya. Jadi Bali kadang-kadang habis ini nggak pernah di bawah, sudah di bawah. Inflasi nggak pernah naik, sekarang 6,72% YoY-nya. Untuk YTD-nya, year to date-nya 4,37, sudah lebih dari target 3/1. Dan yang agak mengkhawatirkan, harga-harganya, volatile food-nya itu sudah sampai 14%. Jadi yang cabai merah, cabai rawit, bawang merah itu sudah meningkat. Saya sudah ditegur, ya ini kan bukan tugasnya BI asing, BI yang memberikan masukan, yang punya tugas adalah pemerintah provinsi maupun kota yang punya eksekusinya, karena beli-beli yang punya dinas-dinas dan pertanian dan sebagainya. Jadi sudah 14% itu volatile food-nya. Jadi tidak pernah ada. Bali itu biasanya, saya 3 tahun di Bali itu Pak sebelum COVID inflasinya selalu rendah Pak. Di Indonesia nggak pernah, itu pasti 3/1 landai ya. Karena semuanya ada sektor pasoknya. Dan dari awal saya katakan bahwa ini impor barang-barangnya dari Jawa Timur, dari NTB, dari Sulawesi Selatan. Dan ini mohon saya berkali-kali mengatakan di Bali itu tidak punya namanya rice mill yang modern. Berkali-kali saya sampaikan, saya sudah cek ke Pak Tambel di sana, saya cek ke Pak Tabanan, ke Pak Senjaya, nggak ada tuh punyanya sosok yang masih seperti zaman dulu saya lahir ya pakai ada ya lumayan tapi tidak padahal harganya nggak mahal-mahal amat. Kemarin teman-teman ini ke DKI Jakarta khusus itu saya tanya berapa Pak, bukan berarti kan 12 miliar harga daripada mesin rice milling itu yang bagus, dari mulai gambar dimasukin sampai keluar udah putih dan bisa udah dijual di Alfamart. Itu nggak punya kita. Bali yang kaya raya seperti ini dari awal belum atau daripada itu lebih gabah dimasuk ke Banyuwangi di sosok di sana punya RMI ada jalan bagus dikirim ke Bali lagi, tapi dibiarkan bertahun-tahun tidak punya seperti ini. Itu jadi saya belum, kalau mohon maaf kalau sudah ada ya saya sudah kayak bupati belum ada, saya pengen tahu saya punya datang itu satu. Kemudian Pak cabai saya juga tanya ke Bupati Buleleng, Bupati Jemberana, Bupatinya Pak Sekdanya Tabanan, di mana ada tempat penanaman cabai yang luas? Nggak ada juga Pak, nggak ada juga. Saya nggak percaya juga. Saya juga ke pasar Kaliran, saya cek di sana, saya tanya petaninya, ini dari mana ini si cabai ini ya? Ada sebagian dari Buluku, ada sebagian dari cabai di Lombok ya, dan bawang merah sebagian dari Lombok ke sini. Jadi karena pasarnya seperti itu Pak. Jadi saya tidak usul kepada pasar Bali tidak punya namanya, tadi BUMD tidak punya yang ini. Kedua tidak punya pasar induk. Saya berkali-kali pasar itu tidak ada di Bali ini. Setelah saya capek nyari-nyari, saya ketemu pasar Kaliran. Itu lumayan saja Pak. Pasar Kaliran ini adalah pembentuk harga di Bali Pak, minimal. Tapi untuk harganya tidak terlalu baik menurut saya tidak bersalah ya, karena yang namanya pedagang kalau itu mahal tuh pengepul depan udah beli 7.000, dalam itu 7.000. Kalau selesai itu katakan pulau harus kan bisa beli lagi gitu. Jadi tidak terjadi di sini. Oleh karena saya mengatakan kepala Sekda Pak Hukum itu diperbaiki Kaliran secara profesional. Dia membentuk harganya. Karena pengaruh begitu harga di Kaliran seperti ini di Bali akan ikut, di Denpasar akan ikut. Dan punya harganya ini dari mana nih? Karena hanya berani menawar saja. Jadi tidak punya BUMD, tidak punya pangan, tidak punya pasar hidup. Saya dulu di wilayahnya punya pasar di Jemberana. Truk dari Jawa tidak boleh masuk ke Bali. Berhentilah di Jemberana, yang gede-gede itu tidak usah tinggal di Bali. Biarkan kita di Bali ini yang pengusaha truk itu yang ngambilin.
Mohon maaf Pak, waktu sudah 7 menit. Ambilin ke sini. Jadi orang Jawa, truknya kontrak di tujuannya di sana, di Jemberan, dan truk yang kecil diambil ke Jemberan. Jangan mereka masuk ke Bali, bisa ke Buleleng, bisa ke Bangli, bisa ke Gianyar, semua masuk itu. Dan juga truknya kan banyak sekali yang bermasuk. Dan saya berulang-ulang. Terus yang penting apa? Yang penting kita mesti melakukan gerakan, saya nggak tahu di Bali atau di nasional ya boleh lah. Nanti buat inspirasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang bersama-sama. Apa itu caranya? Satu, karena jangka pendek, ini kan kita khawatir jangka sampai Desember juga jangka pendek. Pertama adalah tadi saya minta, saya dorong Sekda atau Bupati di Buleleng maupun dari pasar melakukan operasi pasar, Pak. Jangan kita ikuti operasi pasar, kita harus pasar mereka bisa juga operasi pasar ya. Dengan beda apa? Saya dengar Pak di berbagai kabupaten ada dananya sebenarnya dana untuk operasi pasar, cuma di Bali tidak pernah mengalami seperti itu. Jadi mata anggarannya di APBD itu tidak ada, Pak. Mestinya ada, Pak. Saya sudah cek Jakarta ada operasi pasar itu, tapi kita nggak menganggarkan, jadi susah ya. Akhirnya ya kita lakukan dengan cara BUMN, BUMD dari BUMD dan punya duit. Dan sebenarnya nggak terlalu besar, jadi jangan berharap BUMD seperti Jakarta 1 miliar cukup Pak untuk mengendalikan cabai itu, nggak perlu gede. Dan BUMD bisa pertama berkuasa, kedua adalah gerakan menanam cabai di pekarangan. Kalau cabai gerakan tadi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP. Kalau di Bali ya, kalau gerakan Bali menanam cabai atau apalah itu perlu. Ketiga tentunya kita harus dari pasar, kemudian ada apa yang pasar, kemudian menanam cabai. Yang ketiga tentunya kita harus yakinkan stok di Bali itu cukup Pak. Jangan kita rely Pak kepada distributor, karena mereka swasta ya pasti ya. Namanya ada buku namanya Animal Spirit ya Pak, dari penulisnya Pak Rosa Akerlock Lemon ya. Namanya perusahaan pasti mencari untung Pak. Jadi kita maaf ya, bukan untung oke lah, tapi kita jangan percaya sama mereka. Ini untuk kepentingan masyarakat di bawah. PT boleh kan ya, operasi bagus ya. Bahwa Animal Spirit ada di kita pengen untung dari dirinya. Nah, kalau BUMD tanpa dari provinsi maupun kota maupun kabupaten, dia yang penting tidak rugi, yang penting untung, yang penting masyarakat. Nah, tanpa itu Bali ke depan akan sulit Pak. Kalau tidak ada BUMD pangan di Bali ini yang punya nggak terlalu besar, kita akan bertemu dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari NTB maupun dari Sulawesi Selatan. Pak Risno, ini kan Bali nggak besar. Kenapa Bali nggak besar? Di Singapura juga kecil bisa bertahan. DKI Jakarta nggak punya tanah, nggak punya apa, inflasi bagus. Bali yang punya tanah, yang saya kira masih luas lah, masih banyak tempat-tempat. Kenapa kita merasa pesimis? Yang penting produktivitas daripada itu Pak Profesor ya. Produktivitas di sini dilakukan dengan baik. Tadi greenhouse misalnya, nggak ada sih greenhouse. Pak cabai yang ditanam sepanjang tahun, rasanya di Bali Pak belum tahu deh Pak. Kalau ada saya lihat. Kita verifikasi aja Pak. Kalau bawang merah udah ada sih di Komang itu menanam sejak tahun di Songan Baru. Cabai ini kita semua di Bali nggak pernah makan sebelum ada cabai. Tapi cabai ditanam putus-putus. Dia pasti impor dari Jawa Timur, dari Lombok. Dan di Lombok Pak, itu cabai dari Blok sampai Jakarta, diimpor ke Jakarta Pak. Di Lombok pun masih tinggi. Jadi NTB tinggi inflasinya, walaupun punya cabai kan cabai dari kontrak sama Jakarta. Terakhir, ini sedikit aja inspirasi Pak. UMKM kadang-kadang di pada sebelah mata, tapi saya tidak mau berhenti Pak. Artinya apa? Saya coba lobby dengan Mario Group Indonesia agar Mario Group di Indonesia di Bali 24 hotel kamu di Bali itu Anda pakai nggak lokal konten? Kenapa Anda nggak buat mapping berapa tuh 24 hotel itu menggunakan lokal Bali, misalnya berasal di Bali, bahan dari Bali. Oh bagus, akhirnya sekarang sudah 3-4 bulan telur dan bulan Juble kemarin belum berasal dari Mario Group. Yang penting harganya bagus, kemudian kualitasnya bagus, kemudian shiftnya on time sampai sebulan Mario tidak mungkin. Artinya UMKM bisa Pak, UMKM di Tabanan bisa. Ini apa aja Pak, saya belum sempurna. Nah sekarang dia minta lagi tambahan, saya bayuran di Tabanan.
Nah, kita mengadakan acara sains lagi antara Bupati dan Marriott dengan Pak Koster. Bahkan saya keliling di Marriott dulu, kok ada punya outlet itu nggak pernah ada di tempat-tempat mereka. Saya minta new dan dia mau silakan murahnya. Dan yang paling banyak kok. Akhirnya dia mau pasang di masing-masing outlet. Nanti yang lainnya. Dan saya minta dengan Chris semua di hotel-hotel Marriott tadi sudah mulai. Jadi perlahan Pak, kita mesti ada action dari gerakan nasional pembelian inflasi pangan. Kenapa pangan? Karena pangan yang dibutuhkan Pak Jokowi sudah mengingatkan. Itu saya masalah kondisi dunia, masalah 20% gandum dari Ukraina dan Rusia, 20% BBM dan sebagainya dari mereka. Mereka ada masalah di proteksi, pasti ada masalah di sini. Suplainya nggak ada, sehingga timnya naik, pasti harganya naik. Jadi itu nanti ada gerakan nasional pembelian inflasi pangan atau gerakan tali menanam cabai ya sama. Bapak ini kalau ada mulai cabai, saya pengen lihat berapa besar cabainya dan bagaimana modelnya. Ada smart farming, ada digital farming, dan kita ada ya mulai kecil. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kan? Kita pasti ketinggalan. Jangan jelek. Kita mulai apa yang kita lakukan sekarang. Banyak profesor pertanian saya kira bisa membantu. Karena greenhouse mau cabai, apakah ada sih ya? Kami punya pindahan di Karangasem itu cabainya dimakan benar guys, sebenarnya gayas ya. Gayas itu habis Pak. Gak panen Pak. Kalau panen lumayan bagus ya, 50.000 per kilo. Itu habis Pak. Karena cabai di Karangasem ya, gayas. Kalau cabai nggak terlalu mudah sih Pak. Saya juga sekarang dulu Pak, nggak mudah Pak. Pertama bagus, begitu setelah lama dan lagi hamanya, itu ada kristing, ada bulu-bulu, macam-macam Pak. Akhirnya cabai mati. Saya kira itu dari saya. Bahkan sebenarnya kami ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Trisno Nugroho. Langsung saja, saya tidak berlama lagi, kita lanjutkan ke pembicaraan kedua, yaitu Bapak Insinyur Imade Autopilot MMA. Jadi saya terusnya menyambung apa yang disampaikan Pak Trisno tadi. Kebijakan pimpinan untuk saat ini berdasarkan pengalamannya yang tadi. Jadi pertanyaan bombar 1, bombar 2, dan sekarang pandemi sudah menjadi, harusnya kita semua mawas diri bahwa pertanian itu menjadi primadona seharusnya dan mendapatkan perhatian yang utama. Namun saya sendiri juga khawatir juga begitu pariwisata pulih apakah masih menjadi primadona. Nah, ini yang kadang-kadang harus sama-sama kita cermati ya. Karena begitu krisis semuanya lari ke pertanian, semua berproduksi. Lahan terbatas, kepemilikan kecil, masuk semua di situ, tambah lagi burung. Jadi seperti itu kondisinya. Bagaimana? Nah, dia. Jadi kalau melihat ini, sehingga dari Bappenas sampai kepada Polri semua sudah memikirkan bagaimana melakukan transformasi ekonomi kita. Dan sekarang sudah diletakkan, Pak Presiden sudah mencanangkan di Desember 2021 kemarin bahwa transformasi ekonomi sudah meletakkan pertanian sebagai fundamental. Cuma apakah ini bisa terimplementasikan? Nah, ini tentu kembali kepada kita semua sebenarnya. Nah, ini namun demikian kita harus kembali juga mengatakan, jadi kenapa itu transformasi? Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana membangun sistem pertanian berkelanjutan ini. Jadi kita menjawab itu dan kemudian bagaimana mensejahterakan petani dengan luas lahan sempit, luas kecil. Mereka menggeluti usaha dengan luasan 30 hara, 40 hara, 50 hara. Bagaimana bisa menghidupi keluarga? Ya. Kemudian belum lagi sifat pertanian kita yang parsial. Petani kita cenderungnya ada bergerak di budidaya. Opamnya pasca panen digeluti oleh saudara kita yang lain. Pemasarannya lain lagi. Sedangkan kita tahu distribusi ke margin di situ sangat berbeda jauh. Di budidaya hanya sekitar 9%. Pasca panen 17%. Di pemasaran 62%. Di hulunya 12%. Sangat timpang. Lahan sempit, margin sedikit, bergelut lama, jumlah keluarga seperti itu, bagaimana petani kita sejahtera? Sehingga menjawab tadi, dan bagaimana membangun yang kelanjutan, kita akan mencoba melakukan transformasi. Apa? Kementerian Pertanian sudah menetapkan 2 program utama, aksesibilitas pangan dan
pangan berkualitas dan NTDS, nilai tambah daya saing. Itu bermainnya di pasangan. Nah, karena Bali sudah diterapkan sebagai transformasi, meletakkan pertanian sebagai fundamentalnya, kita men-split lagi program itu dengan dua hal pertama, program pertanian organik sama dengan terkait untuk menjadikan pertanian berkelanjutan, dan kedua adalah membangun apa yang disebut kelembagaan bersama terintegrasi hulu berbasis kawasan. Karena kita tahu Bali itu memiliki karung klimat dari pantai sampai gunung, yang berarti saya memiliki yang sangat lengkap. Kita memiliki unggulan tanah yang sangat bagus, varian dominan. Tetapi apakah semuanya kita kembangkan? Ya kira tidak dengan keterbatasan. Berapa persen sih kita punya lahan? Soalnya karena itu kita dalam konteks ini pertama organik kita arahkan pada daerah yang potensial, daerah hulu, daerah danau untuk penyelamatan. Karena terkait dengan visi Bapak Gubernur Nangun Satke Pulau Bali bagian penyelamatan alam. Kita mulai dari daerah sumber air, daerah hulu, daerah-daerah memang yang secara secara boleh dikatakan agak ribet sedikit, jadi tidak tercemar dengan ini. Karena itu kita mulai untuk perbaiki airnya sehingga ke bawah itu bagus. Dan bagaimana? Sehingga organik menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana menciptakan pangan sehat pertanian berkelanjutan. Karena pertanian organik berbicara bukan pertanian baru, ini pertanian dari warisan kita, budaya dan leluhur kita. Karena di sini dalam terkait dengan pertanian organik adalah bagaimana low extensive input sustainable agriculture ini kan, yang bagaimana mengupayakan semua input itu diupayakan dari lingkungan sekitar itu. Berbicara pertanian tadi, input yang ada itulah menjeraminya, resah-resahnya itu harus dikembalikan, kan? Bukan mendatangkan dari luar. Karena kandungan apapun itu akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Sehingga orang mengatakan kotoran kambing tepatnya di mana? Bukan untuk pertanian lahan sawah, tapi di agriculture itu berguna karena makanannya. Nah, jadi ini harus kita kembali ini lah. Kemudian sehingga dulu bagaimana si mandiri sudah bagus, tinggal bagaimana Indonesia di lapangan karena pertanyaannya membuat koloni berat. Tapi ini harus dirubah per petani. Karena dulu kan biasanya mereka melihara pada sapinya di langsung di lahan. Harusnya bagaimana menyediakan sarana produksi secara uji. Nah, itu organik. Nah, kemudian yang kedua mencoba terkait dengan kecilnya lahan dan kemudian unggulan. Ini yang dikatakan tadi kelembagaan bersama terintegrasi berbasis kawasan. Bagaimana kita mengintegrasikan seluruh subsidiary bisnis, ada 5 subsidiary dari itu sampai dengan pemasarannya, sehingga margin yang selama ini secara parsial dinikmati oleh pihak lain itu bisa dikelola oleh kelembagaan itu yang anggotanya notabene adalah dari oleh dan untuk. Itu harapan kita, jadi kita sudah mencoba. Namun tidak semua komoditas kita sasar. Kenapa? Sekali lagi, kita harus memilih. Kalau saya katakan Bali sumpit kalau bermain dengan produk konvensional akan kalah bersaing dengan produk dengan tetangga sebelah. Jawa yang tenaga kerja lebih murah, seperti itu. Kalau kita bermain dengan produk konvensional lagi, sekali dibuang habis kolak, apalagi musim panen bersamaan. Itu kondisinya. Sehingga kita memilih keberadaan yang memang memiliki keunggulan komparatif. Nah, sekarang kita mulai, KBS kita mulai dari Jimbrana. Karena sudah ada unggulannya kakao, kita bermain kepada kelembagaan bersama Teknik Berbasis Kawasan kakao. Lalu timur lagi kita punya IG Robusta, Pupuan. Ini kita sasar. Manggis, Pupuan. Kenapa? Orang bicara ekspor manggis, walaupun produknya dari Banyuwangi, dari Lombok, ya yang dikenal adalah manggisnya Bali, yang dari Pupuan. Itulah yang menjadi. Kemudian masuk ke barat Indonesia ketemu lagi, Jatilui. Kenapa Jatilui? Karena yang merupakan heritage, jadi HWBD. Kita ingin menyelamatkan itu dengan catur anggaran karungnya dengan 20 jumlahnya, plus dengan 2000-an hektar kawasan itu dengan bersemudahan. Ini yang kita coba kembangkan, bagaimana membangun semuanya itu terintegrasi dari hulu sampai hilir oleh kelembagaan dari oleh dan petani. Kita ingin mengembangkan, sekarang sudah kerjasama dengan Bakan untuk mencoba mengembangkan beras merah Jatilui yang umur pendek, sehingga yang selama ini hanya 1 kali tahun kita bisa kembangkan 2 kali tahun. Sehingga ini arahnya adalah memang pangkal pasar untuk ekspor. Karena kita berpikir bagaimana mensejahterakan. Dari timur lagi kita punya IG Arabica Kintamani, sama dengan kawasan sayuran di bawah Songan itu menjadi untuk
kelembagaan yang di Sayur. Kemudian dari ke timur ke IG MT, yang anak IG kita punya IG MT dan IG Salak di Wanaken. Itu kita menyasar produk seperti itu, tidak semua produk. Ya. Kita juga terserangnya berpikir, saya mohon maaf aja agak sedikit memang kurang sesuai dengan Pak Bapak itu bangun terlalu tinggi. Bagaimana menciptakan kedaulatan pangan luar biasa terlalu berat. Kalau kita daulat berarti kita bagaimana mengatur. Tapi harusnya yang benar adalah ketahanan pangan. Karena kenapa Bali itu kecil, kalau misalnya mengandalkan semua kan nggak bisa terpenuh semua dari dalam, nggak mungkin. Contoh saja sederhana, bawang putih kita selalu defisit. Itu tidak boleh dikembangkan, petani kita nggak mau nanam bawang putih. Hasilnya sedikit, biayanya mahal, umurnya panjang. Kalau kita berpikir sejarah tadi, kapan kalau kita paksakan? Apalagi Undang-Undang Budaya 22/19 mengatakan apapun boleh dalam memang yang berdasarkan menguntungkan. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya menjadi pemikiran kita bersama. Kita tidak bisa, tapi bisa melaksanakan. Nah, terkait dengan cabai Pak, ini kalau cabai, kalau hitungan kumulatif terakhir kita sebenarnya cukup, tetapi selalu memang adalah sebaran. Kenapa? Benar Pak, teknik budidaya kita tidak bisa sepanjang tahun. Bawang ini kenapa kita habis-habisan? Benar, karena masuk kemarau basah. Bapak sudah tahu di rumah, saya ini cabai saya habis Pak di rumah Pak. Kemarau basah ini bukan dia berbunga, udah ya rontok semua habis. Jadi ini memang bisa. Tapi sama kondisi Lombok dengan Bali. Mereka sudah kontrak untuk cabai merah kita keluar, karena kalau dari hasilnya dapat bukan untuk memenuhi kita, ya tidak dikirim untuk kontraknya keluar. Dan ini sehingga kenapa itu menjadi sangat tinggi sekali ya, salah satu karena itu kondisi kita. Jadi terkait dengan pekarangan itu sudah P2L sudah, KRPL sudah, OPOL sudah. Jadi banyak hal, tetapi sekali lagi kesinambungan dan keberlanjutan oleh kita sendiri juga. Yang mohon saya sendiri juga terus terang ya tidak bisa berlanjut terus dalam kondisi itu. Jadi izin Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya. Jadi kita jujur mengatakan, kalau ingin memberikan senjata kepada ini, marilah berikan dia kesempatan untuk mengembangkan. Dan bagaimana mengkorporasikan ini, saya ini tidak bisa hanya pertanian Pak. Berbicara pertanian tidak bisa hanya dinas pertanian, tapi memerlukan juga dinas perdagangan, dinas koperasi. KBS ini kelembagaan tadi, koperasi harus masuk, perintah juga harus masuk. Karena ini semuanya, jadi apalagi kalau bicara air, PU. Jadi kita memperbaiki di sini, saluran induknya belum ada. Mohon maaf Pak, waktu yang sudah berjumpa. Ya seperti itu kondisi. Jadi berbicara pertanian menarik karena tidak akan pernah habis. Dinamikanya seperti itu, masalahnya tidak pernah habis, tapi akan sangat menarik kita di lapangan kalau benar-benar menggeluti. Dinamika seperti itu, apa namanya, sangat dinamis dan tantangan penuh tantangan. Jadi makanya kalau misalnya pertanian pasti akan tenang. Jadi semua bapak-bapak kalau dari kantor aja jenuh kalau sudah lari ke lapangan dan senyum-senyum dan nyala ya. Jadi itu demikian sedikit dari kami. Tapi sekali lagi kami dari Dinas Pertanian sudah mengupayakan, sekali lagi ada keterbatasan. Tidak mutlak bisa kita lakukan semua. Sementara demikian dulu, sekarang nanti sudah diskusi kita lebih. Terima kasih. Dan selanjutnya akan lanjutkan ke pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Om Swastiastu, salam hormat untuk semuanya, senior-senior. Nah, saya tadi sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Trisno, yang memang sudah sering sekali saya mengikuti berbagai kegiatannya di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali. Nah, saya hanya ingin melihat pada saat kita bicara pada sistem pangan, gitu. Saya bicaranya yang pertama global. Jadi tadi sudah dibuka oleh Pak Direktur, kita ngomongnya global, nggak bisa Indonesia saja. Secara nasional juga kita bisa lintas provinsi. Tadi Pak Tris sudah menyampaikan, Pak Watu menyampaikan, nggak bisa hanya Bali. Oleh karena itu, saya mengawali dengan kata sistem. Pada saat kita ingin membangun pangan, maka kita harus membangun sistem. Sistemnya di mana? Tadi disampaikan Pak
beberapa waktu ada sistemnya, misalnya agribisnis itu yang paling sederhana. Tetapi ada sistem pangan yang harus bisa kita bangun. Kita tidak hanya berbicara pada komoditas. Bagaimana kita memproduksi komoditas itu, tidak gitu. Tapi sistem. Nah, pada saat kita bicara sistem, berarti ada subsistem yang di dalamnya itu. Mulailah dari awal. Gitu. Mau membangun pangan yang seperti apa? Kalau pangan, kalau kita secara sederhana kita maknai kan segala sesuatu yang bersumber dari hayati. Ada produk pertanian, produk ternakan, perikanan, ini banyak. Sumber daya alam kita mendukung untuk itu. Hanya sumber daya manusia yang belum. Nah, sehingga itu udah ada sistem manusianya, ada sistem sumber daya alam. Saya kembali lagi, karena pada saat kita ngomong pertanian, saya mau mengajak kita bersama-sama apa sih sebenarnya pertanian, kan itu deh. Jadi pertanian saya melihat sederhana juga. Kalau kita ngomong Pancasila ada sila 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pertanian kita coba bayangkan ada sila-sila di dalam. Yang pertama pasti ada proses produksi tanaman dan hewan. Kemudian apa? Selain ada petaninya, produsen. Kemudian ada yang namanya lahan. Ada perhitungan antara penerimaan dan biaya. Jadi sudah ngomongin bisnisnya. Nah, disinilah baru kita berbicara pada sistem itu. Nah, pada saat kita bicara sistem, kita melihat siapa saja yang terlibat di sistem itu. Satu komoditas misalnya padi. Padi ada petaninya, ada kelompok petani. Nah, sementara ini petani kita di Bali lahannya sempit. Kalau kita ngomong lahan yang sempit itu nggak akan dapat untung. Belum lagi petani kita itu adalah lebih banyak yang menyakap, nggak dapat untung lagi. Nggak bisa kita bicara menanam padi akan menguntungkan, nggak bisa. Kecuali dikonsolidasi misalnya. Saya kira Pak Risno mungkin sudah sempat di Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu ada binaan kami dulu, sampai sekarang masih jalan, Peko Indonesia, Rikolto. Itu sebanyak hampir 700 hektar kita konsolidasi semua padi, dan padinya adalah bukan padi organik, padi sehat karena airnya ngalir dari mana-mana. Dan begitu dikonsolidasi dari Dirjen, jadi dari prasarana menyediakan peralatan lengkap yang tadi diharapkan oleh Pak Krisno, ada pengolahan yang super mewah di sana, besar sekali Pak. Kemudian kemasan, packingnya itu ekspor perdana tahun waktu itu 2013-14 ke Belgia, sampai sekarang masih ekspor. Itu di Boyolali, kemudian ada dari Indramayu. Karena dikonsolidasi. Kalau kecil nggak bisa, karena petani kita sangat lemah. Bagaimana powernya? Bayangkan nih petani kita nih, kalau kita datang ke petani, berapa harga produknya itu petani kita nanya kepada yang mau beli. Berapa harga sekarang? Ini lucu. Sangat-sangat lucu. Kenapa? Karena petani nggak tahu berapa harus saya jual. Punya pisang, nanya kepada yang mau beli berapa harga sekarang. Punya gabah, tanya pada penebas. Padahal kalau petaninya beli campur, pasti nanya sama yang jual campur, berapa harga campur. Nah, ini kelemahan lagi. Oleh karena itu, satu harus diperkuat. Petani itu, ada kelompok tani, ada koperasi tani misalnya. Nah, ini yang diperkuat. Lalu apa lagi? Nah, disinilah dibangun kapasitas dari kelompok tani ini untuk bisa melakukan kemitraan-kemitraan. Mulai dari benih. Dari mana mendapatkan benih? Tidak hanya padi, produk yang lain. Kami juga coba Pak Krisno untuk kopi di Flores. Itu luar biasa bagusnya. Kami datangkan eksportirnya, itu dari Sidoarjo. Datangkan eksportir, petani kopi di Flores. Pasti kira-kira ada yang dari Flores di sini. Dulu itu kopinya itu adalah hutan kopi. Karena pohonnya besar, buahnya banyak. Pikiran banyak. Ternyata kemudian kita
aja untuk menjadikan kebun kopi yang mudah-mudahan nanti menjadi taman kopi. Nah, pada saat buah kopi itu juga mau diolah, petani dulu kekalahan, kalah mereka. Kemudian kami datangkan eksportirnya, ada gudangnya di Flores, di Manggarai, di Ruteng, kemudian petugas-petugas atau staf dari eksportir itu melatih bagaimana cara mengolah kopi. Kopi yang apa yang diinginkan? Olah basah. Bagaimana SOP-nya? Nah, ini kita kasih SOP-nya. Lalu berapa harganya? Nah, tentunya pemerintah turun di sana sebagai regulator. Kemudian diperlukan itu adalah sertifikasi organik. Kita bantu. Tapi kalau organik itu sertifikatnya dipegang oleh perusahaan. Kemudian muncullah sertifikat fair. Mahal sekali bayarnya. Kami support itu. Dan satu kali kirim ekspor 1 kontainer itu sekitar 98 juta langsung masuk ke rekeningnya koperasi. Itu di Manggarai, di Ruteng. Ini sangat bagus sekali jalannya. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu. Ini baru contoh di komunitas kopi. Kalau kita bicara pangan, kita bisa coba seperti itu. Nah, jadi artinya pada saat kita bicara pangan, kita bicara pada sistem. Saya tidak jadi mau seperti apakah nanti kita mau ketahanan pangan, apakah mau kedaulatan pangan, tapi dibangunlah sistem itu sehingga siapapun yang menjadi aktor-aktor pasar di dalam supply chain itu semua mendapat keuntungan ekonomi secara proporsional. Jadi petani, kelompok petani berapa seharusnya mendapat keuntungan, kemudian ada pedagangnya di sini, kemudian ada pengolahannya, kemudian ada apa lagi misalnya di pemasaran itu. Nah, tentunya tadi sudah dipertegas oleh Pak Wakil bahwa pada saat kita membangun pangan tidak semata-mata dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Tidak. Pertanian ini kalau mau maju harus dikeroyok oleh siapapun. Fakta yang paling nyata, Pak, terus bukan orang pertanian, Pak, tetapi punya tanggung jawab semuanya. Semua. Yang paling kecil itu. Saya sempat, kementerian apa sih yang tidak berkaitan dengan pertanian? Ternyata semua. Termasuk yang ngurusin pertahanan keamanan juga perlu pangan. Kesehatan perlu pangan. Semuanya pertanian. Oleh karena itu, ini. Jadi saya selalu berpikir bahwa kalau kita memang mau bangkit, Bali atau Indonesia, kita memiliki dasar yang sangat kokoh dari pertaniannya. Kemudian kita punya muara pertaniannya juga. Jadi kenapa? Karena kita masih menyadari di media sering sekali disebutkan bahwa kemiskinan itu banyak sekali di sektor pertanian, di petani kecil, petani rural. Tapi kalau yang kopi, vanila ini sudah tinggi. Tapi petani rural ini yang harus kita tingkatkan kesejahteraannya. Sederhana juga, saya juga punya pengalaman waktu itu di daerah Hulu di Ruteng, ada anak kecil, ini sebagai ilustrasi saja, anak kecil 3 orang saya video, pulang sekolah anak SD, sepatunya ditempel. Padahal berbatuan. Saya tanya, kenapa sepatu ditempel? Takut rusak. Kakinya sakit kan? Sudah biasa. Kok takut rusak? Kenapa? Gak punya uang untuk beli. Seragamnya 1 setel. Muncul pikiran saya sejak dulu. Kenapa enggak kesejahteraan keluarga petani ini kita tingkatkan melalui pendapatannya? Artinya pada saat pendapatan keluarga petani ini naik, maka anak yang tadi itu dibelikan sepatu, dibelikan baju. Itu baru sederhana, baru di sekolah. Pada saat beli baju berarti toko kain, warung kain di desa laku. Kan tak mungkin kain langsung jadi baju. Tukang jahit di desa hidup. Gak mungkin langsung jadi. Mesin jahit di kecamatan, di kota laku. Benang, kancing, laku semua. Artinya apa? Dengan meningkatkan kesejahteraan petani, maka pemerintah pun akan ikut menikmatinya. Itu bagian sederhana pakaian. Kemudian pada saat anak kita sudah sekolah,
kita beri bekal. Kalau tadinya mereka bawa, sekarang kasih. Kantin-kantin yang ada di sekolah laku. Isinya itu Cheetos, Tiki, segala itu. Semua itu kalau kita mulai dari bawah pertanian itu, kita tingkatkan jajarannya. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena pada saat insentif ekonomis yang diberikan kepada para petani, saya juga sangat meyakini mereka akan semakin kuat motivasinya untuk terus bertani dan bertani. Tidak seperti sekarang kita di Bali, tadi disampaikan Pak Autopawat, meskipun pemerintah sudah memprioritaskan pada pertanian, tapi belum bisa lepas dengan pariwisata. Sekarang sudah mulai pariwisata bangkit, nah ini sudah mulai nggak bisa. Kenapa? Insentif ekonomisnya belum tinggi. Tadi disampaikan Pak, terus ada perusahaan-perusahaan daerah yang bisa. Saya kadang-kadang agak nyerempet nih, mohon maaf Pak Tris, kawan-kawan semua. Kenapa sih pemerintah nggak berani beli gabahnya petani itu 8.000 lah? Kalau beli 8.000, pemerintahnya beli, kemudian jual berasnya kan 9.000, 10.000. Yang dapat untuk petaninya. Paling kalau nggak, wah rugi. Nggak ada dana untuk itu. Nah, sederhana kemudian waktu itu saya masih diskusi dengan kawan, pemerintah itu rugi untuk masyarakat, itu wajar. Saya ambil contoh, pemerintah membangun jalan dari bandara sampai ke Klungkung di sana. Mohon maaf Pak, waktu sudah 7 menit. Profesor Ida Bagus Mantur itu ngeluarin duit banyak. Pemerintah nggak langsung dapat duitnya, enggak, tapi ekonomi lancar. Pemerintah bangun penduduk besar-besar, Pak Jokowi triliunan, luar biasa. Dapat duit nggak pemerintah? Enggak, tapi nah ini yang saya inginkan, kalau pemerintah mau, dia anggarkanlah tadi sudah sebenarnya ada mesti ini kalau kita mau bicara pangan, jangan diserahkan kepada PPL-nya jungkir balik, memberikan penyuluhan produksi tinggi, kemudian nggak bisa apa-apa. Barulah masuk industrialisasi, misalnya di pedesaan. Cabai naik, petani kita kamu cabai turun, nah industri udahlah, kemudian kita edukasi juga masyarakat. Kalau nggak ada cabai yang segar, ya sudahlah cabai yang kering misalnya. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah mapping untuk produksi wajib ada. Tidak hanya produksi, termasuk konsumsi. Berapa luas areal satu komoditas, di mana lokasinya, kapan mulai tanam, kapan akan panen, berapa jumlahnya, dan berapa konsumsinya. Karena di baliknya hari raya terus nih. Kemudian ada peak season dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada mapping ini, semua akan bisa ditata dari distribusi produk itu sendiri. Sekian, terima kasih. Sebelum saya diingatkan lagi, Om Santi. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya pembicara yang keempat yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Widya SU. Oke, Bapak silakan, mau berdiri atau mungkin berdiri sampai Pak. Itu semua, moderator. Pak Krisno yang saya hormati, teman-teman lain. Kalau kita bicara internet pertanian, kan bahasa Inggrisnya kan agriculture. Di sana ada culture, ada budaya, ada kebudayaan. Jadi kalau saya memandang tantangan dan solusi masalah pangan ini harus dipandang dari kajian-kajian kebudayaan. Apa merupakan komponen dari kebudayaan? Yang pertama adalah nilai-nilai atau pola pikir. Kedua adalah sosial atau perilaku. Yang tiga, artefak atau kebendaan. Jadi kajian-kajian kita melihat tantangan tema diskusi ini dan juga solusinya dilihat dari tiga itu. Pola pikirnya apa, perilakunya bagaimana, terus kebendaannya kayak apa. Misalnya pola pikir,
apakah pemerintah sebetulnya memihaknya kepada produsen atau konsumen? Itu pilihan. Jadi pola pikir sekarang kan memihak konsumen sebetulnya. Pemerintah itu ada inflasi, takut Pak Krisno berusaha menurunkan harga cabai, padahal itu meningkatkan income petani. Kapan petani harus kaya? Kalau naik sedikit semuanya ribut. Mungkin Pak Krisno nanti bisa menjelaskan berapa inflasi seharusnya yang ideal agar petani bisa untung. Coba cabai aja ribut kan? Apalagi beras tidak ada nanti, betapa ributnya. Cabai tidak ada ribut kan? Bawang merah, bawang putih, garam, kedelai, nanti gandum lagi. Gandum kan orang luar, ya kita di sini. Jadi sebetulnya sekarang pilihan pemerintah itu memihak konsumen. Kalau dulu Pak Harto memihaknya dia ke produsen. Orang dulu senang bertani. Ya. Jadi ini pilihan-pilihan, mungkin entah apa nyamannya, lalu dia pilih sekarang memihak kepada konsumen. Jadi nanti suatu saat kalau sawah sudah habis semua, baru sadar dan memihak produsen. Kemudian undang-undang sudah ada kan? Berpikir undang-undang LP2B ada, undang-undang perlindungan petani ada, ya. Pergub 99 ada, ekonomi kreatif Bali juga udah ada konsepnya, tapi tidak jalan-jalan itu semua karena pola pikirnya tidak memihak produsen. Itu tantangannya. Dan memang tidak banyak pejabat, pemimpin yang suka membangun pertanian. Karena itu tadi Desredano mengatakan lama prosesnya, ya, pengeluarannya pasti, pendapatan belum tentu, sekian tahun segala macam, ya. Jadi harga ditanya kepada yang membeli. Jadi hal-hal yang penting kita perlakukan sebagai hal yang tidak penting. Air penting, dibuangi sampah segala macam. Pertanian penting, tidak dihiraukan. Jadi pola pikir kita harusnya memihak produsen, baru orang sedang bertani, kemudian kita kuasai. Sekarang kalau kita kuasai pertanian, kita kan menjadi eksportir yang luar biasa sekarang. Karena semuanya sudah dikatakan kekurangan pangan. Jadi kemudian perilaku akhirnya petani ya begini saja, dia kerja cuma 3 jam per hari, selebihnya dia coba dia full kerja di pertanian, bisa enak 8 jam, akan hebat jadinya. Karena apa? Karena pemerintah memihaknya tidak kepada produsen. Petani pun begitu, hirau dia cuma 3 jam per hari karena dia bekerja, selebihnya dia cari kerjaan lain, kalau tidak mati dia. Kemudian apa? Subah juga kayak begini ya, hidup segan, mati tak mau. Urusan pupuk dan pertanian, air ke PU dia. Ini, jadi dia kayak ada ayam yang hilang induknya kemana-mana. Sudah jelek, sudah miskin, sudah hitam, sudah kurus. Lagi dia paling kemana-mana. Ini apa? Akibat pola pikir pemerintah yang tidak memihak produsen, memihaknya pada konsumen. Akibatnya apa? Artefaknya, ya petani miskin. Kalau dalam 1 hektar padi, income-nya sama dengan pengemis, 3 juta per bulan. Pengemis 3,5 juta per bulan. 1 hektar dia kerja.
saya punya mahasiswa, saya suruh bandingkan pengemis dengan petani. Jadi jauh sekali mana orang bisa bertani. Daerah orang lari dari pertanian, sawahnya dijual. Data yang saya dapatkan dari Pemda sebelum COVID ini 2.200.000 hektar per tahun hilang sawah di Bali, yang masih 70.000 hektar. Tahun 2030 Subak diramalkan oleh teman-teman sudah berantakan. Kalau ini terjadi, kebudayaan kita runtuh, pangan tidak ada, membahayakan. Jadi itu tandanya solusinya ya itu saja. Mulai dulu dari pola pikir. Kalau ada Pergub, jalankan yang baik kan, dan bilang bagus. Tapi Pergub Arab, Pak Gubernur melanggar, Satpol PP kontrol. Tapi Pergub 69 tidak ada yang kontrol. Jadi itu karena apa? Berpihaknya tidak kepada produsen. Itu semua. Dilanjutkan kepada pembicara yang kelima, yaitu Bapak Dr. Inyoman Mahendra Yasser. Bapak mungkin bisa berdiri juga Pak, supaya tambah hidup dan semangat suasananya. Dan tadi luar biasa nih Pak Trisno, betul sekali apa yang disampaikan ya Pak Prof juga tadi, dari Pak Rektor juga, mudah-mudahan dari Pak Direktur yang Bali juga. Jadi kalau kita ingin jadi mencari orang miskin gitu di Indonesia, mudah saja. Ya, cari di pertanian dan pesisir, ketemu. Nah, itu persoalannya ya sangat mudah gitu. Oleh karena itu saya ingat sekali waktu beliau bertugas ke Bali pertama, saya ketemu dengan beliau Pak Trisno gitu ya, karena beliau sebelumnya di DKI. Jadi saya dengan Pak Nyoman, Pak Baskara gitu, kita selalu di Bali itu tingkat miskinnya nomor 2 terendah nasional di bawah DKI waktu itu ya. Jadi pengangguran terbuka kita terendah nasional luar biasa, rapotnya biru gitu. Tetapi itu tingkat kemiskinan kita nomor 2 terendah. Jadi Pak Tes gimana sih resepnya gitu seperti itu. Tetapi sampai sebelum pandemi tidak pernah kita bisa mengungguli DKI. Karena target yang Bali adalah terendah di TPT, tingkat pengangguran terbuka, kemudian terendah juga di kemiskinan. Tetapi anehnya, begitu pandemi COVID-19, itu 2020, kemiskinan kita terendah nasional gitu. Makanya ini menarik gitu. Ini menarik gitu. Ternyata dari DKI memang begitu COVID, dampaknya tidak terlalu parah untuk orang Bali. Itu menjadi catatan. Dicatat sekalian. Dan sekarang itulah yang sebetulnya menjadi catatan PR bagi kita semua. Jadi saya melihat kasus yang sekarang ini terkait dengan pangan ini, dari kajian makroekonomi, saya kira ini menjadi suatu momentum yang sebetulnya sangat signifikan. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga. Ya, jadi begitu pandemi COVID-19, pertanian menjadi pilihan terjelek, Pak Prof ya, terjelek. Tidak ada pilihan gitu. Jadi pertanian itu sebetulnya tidak menarik gitu. Apalagi kita bicara generasi muda, tidak. Tapi begitu pandemi COVID-19, jadi ada persoalan isu kesehatan dan seterusnya, pilihannya jatuh pertanian. Ya, dan dari sisi ekonomi ini adalah momentum. Nah, pertanyaan tadi Pak Rektor, bisakah gitu? Setelah ada pemulihan khususnya pulih, mereka masih pertanian dan makin luas. Ini catatan. Jangan-jangan singgah saja Pak. Iya, ya kan? Dan sekarang buktinya kinerja makroekonomi sudah semakin membaik, tingkat pengangguran sebutnya, karena mereka sudah dirumahkan, kemudian di PHK dan seterusnya sudah mulai kembali lagi. Kemudian yang sebelumnya memang sudah masuk dalam kriteria tingkat terbuka, sudah mendapat pekerjaan baru dan seterusnya gitu. Di luar pertanian. Lagi sekali kuncinya tadi seperti Pak Nur sampaikan juga yang lain itu, kenapa? Kok susah ya?
Ya, kalau kita sedang di ekonomi, kok inflasinya pedas sekali gitu. Ya, inflasi dibangun karena apa? Karena langkahnya cabai dan sebagainya. Ya, kok pedas sekali. Ya. Padahal kalau kita bicara dari potensi pertanian tanam pangan khususnya, hortikultura dan sebagainya, itu sudah di Bapak Dalibang sudah disampaikan. Di Jemberana, di bagian seterusnya sudah ada petanya gitu. Ya, kondisi apa yang cocok? Ya, sesuai dengan geografis, air dan seterusnya sudah ada. Ya, tinggal daripada disampaikan, lalu di mana posisinya, berapa hektar, kemudian kualitas apa yang cocok, ya, nanti berapa prioritasnya, kemudian berapa kutunya dan sebagainya. Dan ini kita hanya bisa nanti di atas kertas karena memang pertanyaan tidak menarik. Pak Prof selalu di mana beliau bicara konsisten tetap, gitu ya. Ya, jadi menjadi petani tidak akan bisa kaya. Ya, penjelasannya betul Pak Prof, saya setuju di sana. Karena semua prosedur bergerak kepada konsumen. Ya, ada dua kebijakan yang sangat prinsip dilakukan terkait dengan bagaimana harga itu dijaga betul. Di payungnya bagus sekali, indah sekali yang namanya stabilitas harga, luar biasa. Kita bicara harga terendah, harga tertinggi, yang disebut dengan floor price dan selling price. Gak boleh Pak, petani menikmati harga yang tinggi, gak boleh gitu. Gak boleh. Dengan tujuan untuk melindungi konsumen, gitu ya. Gak boleh juga, gitu, ya. Konsumen juga terlalu tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang penting industri. Wah ini dilema Pak, dilema sekali gitu. Ya sehingga muncul yang namanya selling price, harga tinggi, nggak boleh naik. Ya, maka dulu saya ingat sekali bagaimana visi dari Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan kan nggak ketemu. Sehingga garam itu dibuang saja di jalan Pak, dibuang saja. Kualitas bagus dibuang saja gitu. Kalau Kementerian Perdagangan menginginkan tadi Pak Presiden sampaikan tadi cerdas harga nggak boleh naik. Begitu harga naik gitu, nggak boleh sekarang dibuat. Cabai kalau misalkan naik nggak boleh ditanam sekarang, kemudian hasil sekarang nggak bisa. Harus panennya di benua gitu. Iya, begitu ya, mungkin. Ya, tetapi kalau Menteri Perikanan Kelautan, bagaimana kesejahteraan betul. Petani garam itu mesti harus naik, harga harus naik. Tapi begitu perdagangan impor garam, harga turun, jadi persoalan murah, dibuanglah gitu. Maaf Pak, waktu yang sudah 7 menit. Terima kasih. Sudah tidak asing lagi kita dengar bagaimana garam dibuang. Kalau itu buang Pak, aduh, jadi kita, ya, jeruk, kemudian apa, buah naga itu dikasih apa, dikasih makanan. Terlalu banyak kita dengar Pak, terlalu banyak. Ya, ini masalah bagaimana sebetulnya turut harga ini untuk bisa memberikan hidup khususnya kepada industri. Jadi kalau garam itu pasti dibutuhkan oleh rumah tangga tidak. Jadi kenapa dikatakan mama itu menjerit tidak? Industri yang menggunakan bahan itu menjadi persoalan. Termasuk juga beras dan seterusnya gitu. Nah ini catatan oleh karena itu lagi sekali kita punya sebetulnya tujuan dari pertanyaan dua apa sebetulnya. Tujuan belum pertanyaan itu tidak hanya memberikan bagaimana kinerja makroekonomi itu bagus. Lalu indikator apa? Stabilitas harga misalkan. Kemudian pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan seterusnya. Tetapi lagi sekali yang terpenting adalah bagaimana mensejahterakan petani dalam arti luas. Itu yang sebetulnya nggak ketemu Prof, itu yang belum ketemu gitu. Sehingga pertanyaan tidak menarik gitu. Nah kalau misalkan bagaimana sekarang jalan keluarnya tantangan depan itu tadi sudah sangat jelas disampaikan, Pak. Sudah juga sampaikan juga, Pak Beta juga sampaikan, Pak Beta juga sampaikan, ya. Dan semua strategi tadi sebetulnya ya bisa dilaksanakan dengan baik kalau memang ya, petani itu menjanjikan Pak dari si pendapatan.
Dan ke depan saya melihat peluangnya adalah sangat besar untuk ekspor. Luar biasa. Karena begini, ya, ada satu isu yang sebetulnya menjadi catatan penting gitu, dimanapun gitu, termasuk di Bali. Bahwa kalau kita compare antara pertanian industri, ada dua hal yang sebetulnya perlu menjadi catatan. Yang pertama gitu, pertanian itu menjadi tidak menarik karena risknya besar sekali. Pak kita coba tadi di rumah juga, di rumah coba saja tadi, belum yang lainnya gitu. Jadi variabelnya luar biasa banyak sekali untuk menyebabkan mereka gagal dan seterusnya. Akhirnya mereka masuk ke industri, ke non pertanian yang kelihatannya risikonya lebih rendah. Dia tergantung pada alam, cuaca, musim dan seterusnya. Ya, walaupun kita sering mungkin mendengar anak muda itu enggak, pertanian itu kok bagaimana kita bekerja dengan lumpur dan sebagainya gitu, kotor dan seterusnya gitu. Padahal sebetulnya kalau di bengkel juga oli dan seterusnya gitu. Tapi kalau nggak oli, income-nya memang menjanjikan, dasarnya menjanjikan apa-apa gitu. Nah ini catatan. Nah yang kedua, ini elititas, ya. Permintaan penawaran petani jauh sekali lebih rendah dibandingkan dengan industri. Ini catatan, Pak. Jadi kalau kondisi ekonomi membaik, pertumbuhan ekonomi kita sedang bagus, startup bagian bagus, maka permintaan untuk melihat pertanian pasti akan turun. Pasti mereka akan masuk ke non pangan. Dan Bali sudah ada catatan di sini. Sebenarnya catatan bahwa kebutuhan bahan bakar kita sudah turun, ya setiap tahun. Itu artinya secara masyarakat sudah semakin membaik. Ya, bisa juga kalau bicara pengeluaran konsumsi pangan sudah turun, bergeser ke konsumsi non pangan. Ya, di sebelumnya karena masih rumah, sekarang udah ke salon gitu ya. Ya, potong kuku aja Pak. Ya, sekarang udah bukan di rumah lagi gitu. Artinya itu mencerminkan bahwa kesehatan membaik. Nah, oleh karena itu ke depan, nah tadi dari sisi kelembagaan, dari sisi sistem yang dikembangkan, kita kan dulu lapangannya nih Pak, betul ya. Kondisinya ada keberpihakan yang bagus kepada pertanian dalam arti luas, dan itu sudah dirancang untuk Bali Pak, betul ya, transformasi ekonomi ke depan. Jadi jangan hanya mengandalkan sebagai leading sektor, tapi juga pertanian kondisi luar biasa. Jadi senang pada kota ekonomi Bali. Saya kira ini kan, jadi terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pembicara yang keenam, yaitu Bapak Insinyur Nyoman Baskara MM. Pada Bapak, kami persilakan. Saya jujur bangga sekali hari ini karena ada di tengah-tengah para guru besar ya. Saya selalu menjadikan pemikiran-pemikiran Prof. Widya sebagai apa ya, api penggerak pertanian. Karena beliau bicara apa adanya, meskipun miris beliau sampaikan apa adanya. Sebetulnya juga adalah mengingatkan kita betapa keberpihakan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, saya selalu menjadikan data maupun opini-opini Pak Tisno sebagai kompas. Jadi ada dua kompas di Bali sebetulnya kalau kita bicara tentang pertanian. Kompas pertama tentu saja antara lain adalah BPS dan PAN. Kemudian adalah resume dari Pak Tisno yang tidak pernah henti disampaikan. Tadi kalau kita bilang lelah sekali sebetulnya, tetapi beliau nggak pernah lelah. Kita tepuk tangan dulu buat dua senior ini. Ya. Kemudian, nah Pak Rektor, kalau berpikirnya sangat sistematis beliau ini, karena saya juga sangat malu, sering melawan buana kemana-mana, karena jadi rektor, dan ketua HKTI, sebetulnya lembaga strategis, sebetulnya sebagai think tank pemerintah. Kemudian, nah ini senior saya yang sering sekali ada di lapangan ketika saya masih aktif di kelompok kami, saya sering dengan Pak Wakil ya, di tengah-tengah pertanian langsung. Jadi ketika si Menteri demikian semaraknya, jadi beliau salah satu mentor yang ada di lapangan. Kita tepuk tangan dulu buat dua-duanya nih ya. Lalu senior saya nih Pak Nyoman, Doktor Ekonom Bali, yang juga pemikirannya selalu menjadi referensi. Saya pernah jadi kelompok ahli bersama-sama dengan beliau. Jadi, nah tentu saja nanti ada Pak Agus, rekan saya yang sama-sama saat ini sedang berupaya melaunching sesuatu untuk membangun pertanian. Jadi, mohon izin,
Kalau tadi dalam judul telah disampaikan tantangan dan solusi gitu. Di mata kami, meskipun sebetulnya juga saya bingung karena acara tentang atau diskusi-diskusi tentang hal ini sebetulnya udah banyak banget dilakukan, tetapi tidak pernah bisa terimplementasikan. Para guru besar di UUD banyak mengeluarkan ide-ide yang inovatif luar biasa, riset dan juga menghasilkan sesuatu rekomendasi luar biasa, tapi tidak pernah terimplementasikan. Pertanian sampai detik ini masih menjadi sektor yang termarginal. Menurut saya, setidak-tidaknya itu ada 4 tantangan utama, saya sebutnya ya. Tantangan utama yang menyebabkan mengapa dunia pertanian kita nggak pernah bergerak. Saya mohon maaf, meski kritis sedikit, karena sebagai seorang LSM. Political will pemerintah itu gaman. Jadi, boleh dikatakan, niat pemerintah untuk sungguh-sungguh mewujudkan negara ini berdaulat dalam bidang pangan itu setengah hati. Apa ukurannya? Apa ukurannya? Di provinsi kalau kita bilang, kalau kita mau nyebut, anggaran untuk mendukung eksistensi sektor pertanian ini tidak lebih dari 1,8% dari APBD-nya. Apa yang bisa diharapkan? Teori boleh hebat sekali, wacana boleh hebat sekali, tetapi mengapa tadi tidak terimplementasi? Karena tidak sungguh-sungguh berpihak. Ketidaksungguhannya itu terbukti anggarannya kecil banget. Lebih gede bansos-bansos yang lain. Tepuk tangan dulu buat provinsi. Jadi tidak sungguh-sungguh. Lalu mengapa bisa sampaikan di depan mahasiswa? Kalian ini yang menentukan masa depan pertanian Bali ke depan. Caranya gimana? Buat kontrak politik dengan calon anggota dewan, calon pimpinan daerah yang akan Anda pilih sebagai pemimpin. Apa bentuk kontrak politiknya? Bapak sungguh-sungguh Kak mau memajukan dunia pertanian? Bikinkan. Kalau sungguh-sungguh, maka Bapak harus menetapkan anggaran untuk pertanian itu setidak-tidaknya 5%. Kalau RAU 10%. Ajak kontrak. Itu jadi politik. Ketika dia tidak realisasi pada masa jabatannya, class action. Gugat, jangan diam. Ya. Nah, yang kedua, apa tantangan berikutnya? Adalah minimnya, bahkan sangat rendahnya minat dari SDM untuk menekuni dunia pertanian. Kalau saya bisa kecilan, jika saya bertanya kepada 5 anak muda yang kuliah atau yang sedang kuliah, mau nggak menekuni dunia pertanian? Dari 5 responden itu, ada 20 menjawab tidak. Ya, pertama dia sendiri, kedua pacarnya, ketiga calon mertuanya. Tepuk tangan dulu buat rendahnya minat ini. Yang ketiga alasannya gampang. Dunia pertanian itu tidak memberi kepastian. Mana mungkin hanya orang tolol lah yang mau hidup dengan ketidakpastian. Tetapi di balik ketololan itu sebetulnya juga ada kemuliaan. Jadi benar yang Pak Prof tadi sudah sampaikan, pertanian terus dipandang dari dimensi budaya. Jadi kalau kita bicara pertanian, pandangan kita itu paling tidak pertama, pertanian sebagai sebuah way of life, sebuah pandangan hidup. Yang kedua, bagi pertanian sebagai sebuah bisnis. Nah, ketika pertanian sebagai sebuah bisnis, maka memang mutlak harus hadir pemerintah. Tadi kan sudah didengar pendapat atau apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mahendra, tidak nyambungnya antara pemikiran industrialis ya dengan pemikiran Pak Ropinir. Ini harus disambungkan. Siapa yang harus menyambungkan? Menurut saya pemerintah. Jadi kalau kita
sering mengenal 4 pilar kebangsaan. Nah, ya, ada yang ingat nggak 4 pilar kebangsaan kita itu? Ada ya. Saya menyebut itu 4 konsensus nasional. Tambahkan 1 konsensusnya, kalau boleh. Atau kita dorong, mahasiswa mendorong, tambah 1 konsensus bahwa negara ini harus mewujudkan diri sebagai negara berdaulat di bidang pangan. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Jadi kalau kita bilang Pak Jokowi, ya, yang keempat tadi saya biar nggak lewat ya. Apalagi tantangannya? Salah arah subsidi. Bukan saya yang ngomong begini. Sudah 7 menit. Sudah 7 menit ya. Bukan saya yang salah kutip ini. Pak Jokowi mengatakan subsidi yang bertriliun-triliun itu tidak sampai kepada petani, tetapi sampainya kepada kapitalis. Jadi yang paling pertama menerima subsidi itu, mohon maaf, BUMN, pupuk, dan seperti yang lain. Jadi kalau kerja dari dirut BUMN di bidang farma produksi, nggak perlu pintar-pintar, nggak perlu. Karena udah langsung digelontorin dengan dana besar sekali lewat lobby-lobby. Lalu petaninya apa? Jadi pelengkap penderita. Terima kasih. Selanjutnya pembicara kita yang terakhir yaitu Bapak Agus Mahausada. Silakan Bapak. Kita sangat bersyukur bahwa UMKM kita yang tersebar di bawah itu memberi energi buat kita semua. Tentu dalam hal ini PNS pasti kontributor, semua fixed income dari government itu kontributor terhadap UMKM tersebut karena masih ada fixed income. Kalau swasta, kebetulan saya terlibat di Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia, itu bergeraknya mostly di pariwisata, tapi organisasi kami itu multi layers, ada dari bankers, ada dari investor, ada dari education. Kita lengkap di Nawacita, itu adalah lembaga think tank kita. Dan kebetulan saya juga di WKU Kadin Bali, bidang pariwisata dan investasi. Yang mana sejalan dengan investasi kami, pekerjaan kami di bidang investasi selama ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, karena tadi sudah paparan tokoh-tokoh demikian lengkapnya, mungkin izinkan saya terkait dengan semangat 17 Agustus kita. Mungkin boleh saya bertanya dengan adik-adik semua, karena sayangnya kita bicara topik pertanian, tidak ada mahasiswa pertanian yang bisa attend, dan itu terjadi di mana-mana dalam situasi discussion kita. Tapi tidak pernah dan boleh suruh. Pertanyaan saya dari adik-adik mahasiswa ini, mungkin ada nggak bisa raise hand yang melakukan activity terkait dengan pertanian, mau hulu, hilir, medium, dan lain sebagainya, atau di activities yang lain? Zero, oke. Padahal dengan situasi pandemi ini, all of kids, all of student kita, all of mahasiswa kita itu punya opportunity berpartisipasi. Karena semua punya gadget kan, saya yakin punya. Beliau punya QRIS, bisa dimanfaatkan. Sayang sekali kalau kita tidak ada. Oke, yang kedua, pertanyaan saya lagi buat adik-adik semua. Siapa kira-kira yang punya empati, simpati, keinginan berpartisipasi support di pertanian, walaupun bidang kuliah kalian belum pertanian? Oke, 1, 2, oke, 3. Jadi kita lihat hanya less than 5%, 10%. Jadi yaitu reality. Nah, kembali ke masalah pertanian kita. Jadi dari siklus change pertanian seutuhnya itu, mungkin hari ini kalau setuju bapak-bapak semua, karena beliaulah tokoh-tokoh kita hari ini, berbicara tentang pertanian dan ketahanan pangan, mungkin ada baiknya kalau kita berani memilah yang dimaksudkan discussion atau harapan-harapan ke depan terkait dengan ketahanan pangan itu apa saja. Kalau tadi Pak Prof sudah mengatakan keterlibatan budaya di situ, artefaknya dan lain sebagainya. Pak Trisno dari segi dampak ekonominya, Pak Dokter juga itu terkait activity solution dan lain sebagainya. Di lapangan realitinya seperti apa? Nah, saya melihat harus ada keberanian mulia di dalam hal ini. Di dalam diskusi selanjutnya, berani nggak kita memilah agrobisnis is one side, pertanian satu sisi, dan government in the middle.
Kalau itu tidak kita sepakati, rasanya siklus change ini ya is a matter of European. Nah, tahun depan masa campaign pasti pertanyaan bagus lagi di dalam media, di dalam komunikasi massa. Karena number ada di pertanian, ada di petani. Nah, tapi berbicara tentang nilai tambah, nah kita harus berani. Pertumbuhan pertanian itu lalu ekonominya dibahasakan. Nilai ekonomisnya itu tidak ada di petani, sisi petaninya. Nah, suku guru ekonomi itu melalui koperasi itu mungkin potensi sebenarnya menjawab apa yang terjadi di pertanian. Nah, kami mencoba menjembatani itu dari kegalauan teman-teman di pertanian tidak menemukan ujung dan akhirnya permasalahan. Gitu, kita coba menjembatani dengan media di koperasi. Dan kemudian yang tersisa di balik itu adalah dari sourcing bagaimana nilai tambah itu bisa didisperse, diberikan kepada petani yang berhak. Nah, berbicara tentang pertanian Bali hari ini, lahan itu tidak masalah. Lahan itu available di mana-mana di seluruh kabupaten, itu banyak lahan yang tidak tergarap. Kedua, finansial, keuangan itu tidak masalah. Semua sudah ada, pembiayaan available, semua terstruktur gampang. Kuncinya adalah profesionalisme di balik itu. Bisa nggak dikerjakan yang menguntungkan? Nah, dia nggak diuntungkan dengan menguntungkan. Menguntungkan itu analisisnya apa? Data. Hari ini kita nggak punya data di pertanian yang lengkap, yang accurate sesuai dengan potensi Bali terhadap pasar. Petani itu perlu didukung apa? Kepastian pasar, kepastian pembayaran, kepastian dari sisi untuk kebutuhan pasarnya, continuity. Nah, saya nggak berbanyak panjang lagi karena semua tokoh-tokoh tadi sudah berbicara penuh. Yang paling utama di sisi pertanian kita. Nah, dengan Pak Trisno di tahun lalu kita mengadakan seminar di Jakarta dengan dukungan Pak Luhut, Menteri Marves, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, dan Ibu Sri Mulyani waktu itu. Kita ketemu bahwa 2000 April 2021 kita sepakati di situ bahwa Bali itu harus didiversify pendapatan di luar pariwisata. Nah, pertanian itu adalah satunya. Pemkab Badung waktu acara tersebut berkomitmen akan mendukung dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang dibutuhkan pertanian. Contoh, untuk processing hasil pertanian itu Pemkab Badung kalaupun dibutuhkan perubahan zona itu akan giling melakukan itu. Nah, Badung khusus atau spesifik, tentu kesimpulan utara dan selatan Badung itu bisa diimbangi dengan kontribusi dari selatan untuk di utara melalui pertanian. Tetapi kembali ke permasalahan 3 faktor yang utama itu, peran pemerintah di tengah ini harus nyata. Nah, itu tidak bisa dihitung sebagai investasi, sebagai return investment direct terhadap nilai ekonomis yang bisa dihasilkan baik terhadap pasar, konsumen, dan produsennya. Nah, produsen petani dalam hal ini saya fair saja. Kita butuh kontribusi willingness daripada konsumen. Kebetulan di Bali itu konsumen ini masih bisa manageable. Tadi Pak Risno sudah sampaikan, beliau sebagai direktur BI membantu market, membantu pasar. Nah, isunya adalah bagaimana peran pemerintah di tengah ini tidak bicara capital investment, tetapi lebih kepada fasilitator, sehingga kelebihan nilai pasar itu bisa diberikan kepada petani. Nah, media itu apa? Badan usaha yang fair di situ yang memungkinkan, ya koperasi. Kenapa? Karena added value-nya itu milik petani, milik anggota, bukan is not shareholder. Kan semua punya hak yang sama gitu. Jadi kontribusi value-nya akan lari ke petani. Adik-adik semua itu coba berpikir dari tadi yang kita lihat, tidak ada stres. Saya lihat potensi adik-adik itu besar kalau mau berkecimpung di pertanian. Kalian calculate revenue kalian menjadi new employee di swasta sekarang masih 36 gitu, starting point 2,5 juta. Pertanyaan pasti lebih besar pada itu. Tinggal kalian adik-adik semua di manajemen skill dimanfaatkan, berkorporate, berkolaborasi secara profesional
jadikan diri kalian itu company, baik dalam pekerjaannya, distribution pupuknya, bibitnya, dan lain sebagainya, berkelompok. Lahan garapannya pasti banyak. Pak Krisno punya lahan yang tidak dipakai, Pak Masita punya tempat tanah yang dipakai, Pak Rektor apalagi, beliau banyak lahan yang belum digarap. Nah, itu kalau digarap, kalian minta, Pak ini proposal saya, ini potensi profitnya jalan, kasih profit. Adik-adik yang tidak di sini mungkin dari manajemen, pakai itu, pertanyaan kalian itu di manage. Pasti bisa. Itu tantangan buat adik semua terkait dengan periode minggu ini. Kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Adik-adik juga punya tugas. Kalau veteran kita dulu memerdekakan diri dari penjajahan, adik-adiklah memerdekakan diri dari ekonomi. Ya, terima kasih. Acaranya belum selesai ya, karena teman-teman di sini akan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Nah, karena waktu, jadi di sini sesi tanya jawabnya hanya diperkenankan untuk 3 pertanyaan saja ya. Terus mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin mengenai unek-uneknya apa, atau ada yang belum dimengerti atau kurang paham, silakan bisa raise hand. 1, baru 1 orang ya, laki-laki 1, perempuan 1, satunya lagi bebas. Ada lagi 1 yang mau raise hand? Silakan. Ya. Kalau gitu saya berikan dari ladies first ya. Dari kata mic-nya tadi. Oke. Ya sudah. Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Langit dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro Universitas Daya. Saya izin bercerita sebentar karena saya juga mahasiswa semester 6 dan saya sedang melaksanakan KKN di Jemberana, lebih tepatnya di Kecamatan Doyo, Desa Tegar Sakti. Dan kebetulan di desa saya ini telah terjadi gagal panen di 2 subak, dan itu subak basah yaitu padi, karena hama wereng coklat. Untuk serangan hama wereng coklat ini setiap musim panen selalu terserang, walaupun sudah sering diadakan penyuluhan-penyuluhan bagi petaninya. Tetapi para petani belum bisa mengantisipasi bagaimana cara agar tidak terserang hama wereng ini. Jadi antara kondisi teori yang tadi disampaikan oleh PPL dan kondisi di lapangannya itu tidak terimplementasikan. Nah, saya izin bertanya, sekiranya bagaimana cara terbaik agar para petani ini tidak mengalami kerugian akibat serangan hama wereng sehingga terjadi gagal panen. Terima kasih. Bagaimana jikalau sektor pertanian mengalami peralihan lahan menuju ke sektor pembangunan atau industri? Nah, jadi dengan demikian pasti padi atau tanam-tanaman di sana itu akan mengalami penurunan atau penurunan jumlah panen. Terima kasih. Bali ini 9 kota. Saya sudah beberapa kali menyampaikannya. Hanya 3 yang pariwisata. Yang pilar pembangunannya pariwisata Badung, Gianyar, sama Denpasar. Yang lain itu semua PDRB-nya kontribusi besar adalah pertanian. Kan aneh ya. Tapi orang nggak Bali itu semuanya pariwisata. Oleh karena itu, back to basic aja Pak Bupati, Pak Wali Kota, Bupati, bahwa fokuslah beranggaran untuk pertanian di Jemberana, di Tabanan, di Buleleng, di Karangasem, di Bangli. Jangan ikut-ikutan Badung dan Pasar Gianyar. Akan lama. Anda akan kalah dengan mereka yang sudah 30 tahun yang lalu. Jadi pesan saya, udah fokusnya pertanian. Karena pasarnya di 3 kota ini, di Kabupaten kota ini. Di Bandung nggak usah cari susah obtekernya Pak. Di Badung dan Pasar Gianyar itu adalah tempat Wisman berkumpul dan dia perlu makan, perlu buat. Nggak usah khawatir produksinya cari kemana. Nanti kita kasih lah. Jadi itu satu caranya. Yang agak lumayan aneh adalah Tabanan. Tabanan itu 10 tahun yang lalu kontribusi pertaniannya 22%, pariwisatanya 17%. 10 tahun lalu, boleh cek di BPS Pak. 10 tahun berikutnya pertaniannya turun, presiden naik. Berarti secara sengaja memang kayaknya mau mengurangi pertanian. Harus ingetin. Pastinya
ya sengaja-sengaja yang sekarang yang beli orang Jakarta, orang Denpasar, orang Gianyar ya. Harus diikuti dalam mereka lumbung. Tabaran memang lumbung pangannya Bali. Kita mesti kuat di dalam menjaga tabaran ini dan yang lainnya. Jadi tadi ya, itu satu. Jadi bahwa pertanian di Bali masih jauh. Jangan khawatir, kita lebih luas daripada Singapura, lebih luas dari Jakarta. Kita masih bisa teknologi teman-teman. Lalu catatan yang kedua, masalah tadi Pak, job seeker maupun job creator. Saya merasa di Bali itu job creator di bidang pertanian kurang. Kalah sama Jawa. Dengan segala hormat ya, Jawa itu tani hub, apapun dia kerja di hilirnya, kerja di hulunya. Jadi yang dikerjain hulu sama hilir pakai teknologi. Tani hub, sayur box, apa yang di Jawa Barat itu lelang jadi di Jogja itu ada namanya lelang Pak di tempat aplikasi. Tiap pagi-pagi petani masukkan harga cabai, harga ini di sebuah website atau aplikasi. Sudah tahu harganya, tinggal kita beli. Kamu sekali nggak bisa begitu ya, harganya kan nggak besar gitu ya. Nah, itu jadi tetap Pak, job creator. Contoh nggak usah kita mikir baru. Lihat ada di Jawa, luar negeri apa sih? Diinspirasikan buat lagi job creator dengan teknologi. Di hulu boleh dengan menggunakan smartphone, dengan data bisa kapan pupuknya, kapan itu dua. Apa kan Israel luar biasa seperti itu. Jadi tetap aja di pertanian Anda belajar banyak, bisa di YouTube, bisa di Google. Jadilah ahli pertanian, jadilah petani yang luar biasa. Bukan sebuah pasar dari Pak. Pemerintah di mana ya kita fasilitasi lah. Kalau ada BUMD, ada hotel-hotel, mereka diminta di off-taker pergub. Jelas. Saya bilang, saya melakukan pergub itu Pak. Pergub itu saya lakukan dengan cara Marriott. Ini pergub juga. Anda harus beli di UMKM. Ada yang ngobrol sama majelis itu UMKM nggak sustain, nggak bagus katanya. Coba tuh dan 6 bulan berjalan. Off-takernya ada. Kalau BUMD sama, BUMD nanti off-taker petani cabai, petani bawang beli tuh. Operasi juga bisa beli off-taker. Jadi kalau daerahnya Bali ini pasarnya gede banget semua. Kalau nanti wisman kurang, kita bisa ekspor ke Jakarta. Jakarta nggak punya tanah, nggak punya sawah, nggak punya cabai, nggak punya bawang. Bali nggak kirim. Saya punya teman di Food Session, saya punya teman di Dharma Jaya. Kemarin Dharma Jaya minta karena kurang ya. Jakarta itu coba pengen makan aja. Kok kita duduk masalah pasar itu kalau saya ini Pak. Jadi ini optimis bahwa Bali bisa dan pasarnya ada. Kita tidak usah asal kita produktivitas Pak. Tanahnya produktivitas Pak. Antara 1 are buat homestay sama 1 are buat tanam bawang gitu lah. Pasti kalau menanam homestay-nya ya. Nah, gimana Pak Dokter Profesor Ahli tadi? Yang 1 are itu bisa melihat produktivitas cabai dan bawang gitu Pak. Saya kira itu, terima kasih, tetap semangat. Kalau di pertanian itu, terutama di pertanian Pak, lebih baik kita memang mencegah gitu, daripada mengatasi biayanya mahal sekali untuk aman. Salah satu sering kita informasikan di sana adalah untuk memutus rantai hama itu dengan mengatur pola tanam gitu ya, selalu begitu ya. Mungkin padi, kalau bisa padi gitu Pak ya. Iya, dan seterusnya. Itu saya kira yang perlu dicermati. Nah yang kedua, harus semangat ini. Tadi, jadi pertanyaan itu walaupun kita kan di sini sebetulnya menyampaikan isunya, apa tantangan, ya, kemudian solusi. Seharusnya memang kita menyiapkan itu, justru bagaimana kita mengubah tantangan itu menjadi peluang, kan begitu? Ya, peluang. Kuncinya adalah kita tidak menyalahkan siapa gitu. Nah kalau kondisi sekarang kita harus membangkit. Caranya kemana? Hilirisasi. Ya. Nah kita di FEB Udayana selalu bagaimana menyiapkan insentif untuk bagaimana mahasiswa membuat bisnis plan terkait dengan pertanian ini. Wah luar biasa Pak. Ya. Jadi sebenarnya ya. Dan itu dibantu oleh dari Pemda Badung. Pendanaan banyak sekali. Silakan dilakukan hilirisasi. Ada salah satu mahasiswa membuat wine dari stroberi, ya. Stroberi kemudian atau komoditas pertanian dibatasi harga satu biji, ketika hilirisasi hasilnya tidak ada persoalan, ya. Wine dari Salak misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi hilirisasi itu adalah salah satu ini peluang, itu bisa diambil.
Nah, yang ketiga ini yang disampaikan kalau misalkan ada potensi lahan, itu kita sering sebut dengan adanya perubahan struktur ekonomi, mulai dari primer kemudian tersier, ya dari pertanian ke industri kemudian ke jasa. Untuk Bali melekat lah ya, dari primer langsung ke tersier. Ini nggak bisa dihindari, ini adalah sesuatu yang alamiah, nggak bisa dihindari. Di mana pertanian akan kontribusi terhadap dari pasti akan berkurang. Ya, untuk industri akan naik, pariwisata akan naik, atau tersier akan naik, itu bisa dihindari. Hanya saja persoalan untuk Bali lagi sekali, begitu ada perubahan ekonomi dari primer ya meloncat ke tersier, tidak diikuti oleh shiftingnya tenaga kerja, ini persoalan. Ya, akhirnya di pertanian tambah bebannya tambah berat. Ya, itulah disebut dengan penganggutan kentara. Waktu jamnya tadi kurang dari 35 jam per minggu, tambah parah, tambah miskin. Kenapa mereka tidak bisa shifting? Mereka nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Jadi kalau ada investasi di bidang pariwisata misalkan, di bidang industri misalkan, sedang dibangun sekarang, siapkan mestinya mereka-mereka yang ada di sekitarnya di pertanian. Itu mereka shifting dan nilai tambah, kerja juga ikut ke sana. Ini persoalan. Jadi ini satu lagi yang bisa dihindari. Semakin maju seluruh negara, maka kontribusi PDRB-nya dari pertanian akan turun, gitu. Industri akan naik, desa akan naik. Tetapi harus SDM disiapkan. Mereka ikut shifting, mereka ikut menikmati shifting tadi, gitu. Ini menjadi catatan. Yang ada mungkin sering disampaikan Pak, yang sangat sering tercapai untuk Bali itu, mereka di pertanian sekarang masuk ke desa Pak. Apa yang dibawa? Sakitnya gitu. Sebagai apa? Sebagai gardener. Hanya itu yang bisa kan? Iya. Jadi mereka mau disebut, saya bukan dukun tapi gardener. Apa yang dipakai? Sate. Tetap basisnya di pertanian, tapi sekarang ke tourism. Mereka terbawa. Bukan itu yang sebetulnya substansi dari perubahan struktur ekonomi. Sebetulnya disiapkan. Jadi kalau nanti perubahan struktur ekonomi bergeser dari pertanian ke industri atau ke jasa, mestinya juga dan kerjanya juga di pertanian masih berkurang. Dia shifting ke industri kemudian dan seterusnya. Inilah, ini catatan, ya. Konstruksi perhatikan apa yang dibawa cangkul masih di pertanian. Saya bukan petani sekarang, saya di konstruksi, tapi yang dibawa apa? Cangkul. Jadi kan itu yang mereka miliki. Saya kira ini PR kita bersama untuk bisa menyiapkan mereka untuk shifting ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Sederhana, kalau tadi ada ahli fungsi lahan, sebenarnya kan sederhana. Siapa pelaku ahli fungsi lahan itu adalah kita bersama. Ini yang ada di sini ini. Ini rumahnya dulu pasti sawah dulu gitu. Termasuk saya, Pak Oke, Pak Prof ini rumahnya di pinggir sawah, berarti dulu pasti sawah di sana. Gitu. Jadi kita sama-sama nih gitu, menggunakan sawah. Nah, kenapa itu memang proses pembangunan, tetapi yang menjadi concern kita adalah apa yang bisa kita lakukan agar sawahnya tidak dilifungsikan. Peraturan ada, peraturan perundang-undangan, tapi nggak jalan. Itu dari tahun 2009, sekarang 2022. 13 tahun, belum jalan. Kenapa? Karena memang nggak akan bisa jalan. Dalam pikiran saya, gitu sederhana. Kecuali dibikin saja peraturannya, tapi nggak terimplementasi. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi gitu. Nah, untuk alih fungsi lahan ini menyambung tadi ada yang gagal panen, kan ada asuransi pertanian. Ternyata pemerintah pun juga, bagi saya itu logikanya nggak pas kalau menurut saya. Yang gagal panen per hektar dibayar 6 juta. Padahal kalau saya jadi petani, besok saya panen, saya sudah hitung harga gabah 4.000, katakanlah 5 ton, berarti besok saya akan terima 20 juta tebasan. Gagal panen, besok hanya diganti 6 juta oleh pemerintah. Kenapa? Karena penggantian biaya sarana produksi. Padahal yang gagal panennya itu diproduk. Kebalik pemerintah gitu. Di sisi lain, nah ini pemerintah balik lagi. Pajak. Punya sawah 10 are, pajaknya tinggi sekali. Kenapa? JOP di sana harganya, padahal nggak dihitung berapa sih produksi yang dihasilkan, nilainya berapa. Ini pemerintah lagi akrobat, jungkir balik untuk
membantu petani dari sisi regulasi. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit aja saya tambahkan untuk Sekar Pelangi. Nah, jadi anak-anak muda ini semua saya mau di langit nanti, all of you make it smell nicely, success. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi semangat itu Pangan dan energi memang tidak bisa dihindari 100%, namun dapat ditangani dengan adanya ikhtiar masyarakat, kepekaan, dan simpati untuk ikut mendukung dan berkontribusi dalam pemberdayaan petani, memaksimalkan UMKM produk lokal, meningkatkan kreativitas untuk hilirisasi hasil panen petani agar lebih memiliki nilai yang besar.